الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. Kullu nafsin bima kasabat rohina, setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ila ashabul yamin, kecuali ashabul yamin, golongan kanan. Fi jannatin yatasa'alun, mereka kelak akan masuk ke dalam surga-surga. Yatasa'alun, di sana mereka akan sempat menanyakan anil mujrimin, tentang orang-orang para pendosa. Masalakakum fi saqar, kenapa kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya nanti di hari kiamat. Yang pertama pelajarannya ada orang yang dimudahkan hisab, ada yang orang disulitkan hisab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul yamin sabikun sabikun, untuk hisabnya mudah insyaallah. Dan Rasulullah SAW ngajarin kita doa. Jadi begitu di ujung surat Al-Ghasyiyah, nah jadi kalau itu dibacakan doanya diajarin sama Rasulullah, mahasibni hisaban yasiro. Allahumma hasibni, ya Allah hisab aku hisaban yasiro, dengan hisab yang mudah. Jadi ayah bunda juga boleh hafalkan itu dan amalkan. Jadi setiap orang bakal dihisab, dan nanti akan ada hisab yang susah, ada hisab yang mudah. Kullu nafsin bima kasabat rahina ila sabal yamin. Jadi pelajaran pertama, hisab yang Allah mudahkan dan hisab yang susah. Hisab yang susah tuh kayak gimana? Nah, digambarin sama Rasulullah SAW, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Dua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat nggak bakal bisa bergerak kecuali kelar 4 pertanyaan. An umrihi fi ma'afna, umurnya dipakai untuk apa? Masya Allah, itu umur dari akil balik sampai kita wafat ditanya sama Allah. Detil banget. Ini lagi pada ngapain nih? Lagi pada dianyar ya Allah. Murojaah, ya mulail. Nah, itu hisapnya mudah insya Allah. Ya Omah, Sazanani itu lagi pada ngumpul. Amin, amin, amin. Nah, udah raka. Jadi nanti setiap hari ditanya detil sama Allah Subhanahu wa taala. Satu umurnya, an umurihi fima afnah, wan syababihi fima ablah. Udah ditanya umur, masa mudanya dipakai buat apa? Kebanyakan manusia masa mudanya dipakai gila, dipakai ngawur, ngaco, kecuali orang-orang yang Allah pelihara. Jadi banyak yang sadar begitu sudah berumah tangga, banyak yang sadar begitu sudah lanjut usia, banyak yang baru nutup aurat begitu teman-temannya udah pada nutup aurat. Jadi kalau masa muda tuh, oh nggak ikut,
Sekirain Ustaz Zanani ikutan ada di Anyar. Terus nih hisab yang susah, satu umur, dua masa muda. Yang ketiga, ilmunya dipakai untuk apa? Jadi ilmu aja ntar ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah pelit ilmu dan royalti hak paten itu mah kerjaannya orang-orang Yahudi yang pelit ilmu. Makin dibagi ilmu itu makin bermanfaat. Baru punya sambal enak aja ditanya gimana cara bikinnya. Ini mah rahasia perusahaan gitu. Sambal doang itu. Nggak mau dibagi ilmunya. Bagi, kasih sama orang. Nanti gimana Ustadz kalau semua orang bikin sambal enak? Iya bahagia loh. Keluarganya masing-masing semuanya. Itu. Dan jangan takut untuk kehabisan rezeki. Allah Maha Kaya. Makin dibagi itu, maka orang bakal tahu siapa yang ngajarin nih sambal enak. Yang ngajarin Bunda Linda Sofiani dari Jambi. Wah, terkenal tuh ntar bikin merek sambal dari Jambi. Umur, masa muda, ilmu ditanya. Yang punya ilmu agama ntar ditanya sama Allah. Udah dibagiin belum? Udah diamalin. Yang punya ilmu kedokteran bakal ditanya sama Allah. Yang punya ilmu bisnis bakal ditanya sama Allah. Semua ilmu yang dititipin sama Allah, nanti ditanya. Terus yang keempat, hisab yang sesuatu. An mali, tentang hartanya. Min aina iktasabu wa fima anfaqa. Dari mana dapatnya, kemana dia belanjain. Kalau yang tiga tadi itu ditanyanya satu, satu, satu. Tapi satu aja panjang banget. Kalau harta nanyanya double, dua. Dari mana dapatnya, kemana di spending, dibelanjain. Tuh hisab tuh susah, ayah bunda. Jadi pertanyaan bisa panjang. Nggak usah ditanya sama Allah. Yang pasti bakal membuat kita gemeteran. Ditanya sama penyidik aja, baru ditanya 9 pertanyaan. Misalnya kan, ayah bunda sering nonton tuh. Ada sekian pertanyaan, ada sekian belas pertanyaan, ada 32 pertanyaan. Ditanya sama penyidik aja muter-muter itu. Apalagi yang nanya Allah. Nah itu yang kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Semuanya pasti bakal diminta pertanggungjawaban kecuali ashabul yamin. Ashabul yamin ini banyak yang para ulama berpendapat ashabul yamin ini adalah mereka para wildan, para pemuda-pemuda yang nanti jadi apa namanya pelayan-pelayan di surga. Ada juga yang mengatakan gilman, ada yang mengatakan anak-anak yang mati sebelum balik. Nah mereka karena nggak punya dosa nggak bakal ditanya. Tapi pendapat yang paling kuat adalah sabul yamin adalah orang-orang golongan kanan yang melakukan ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau orang yang Allah ridhoi, yang Allah rahmati, hisabnya mudah. Faman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Dalam surat apa tuh ayah bunda? Juz 30. Siapa orang yang dikasih kitabnya dengan tangan kanan kelak nanti dia akan dihisab dengan hisab yang gampang, yang mudah. Surat Insyiqaq. Surat Insyiqaq keren, ada pada bisa jawab. Jadi surat Insyiqaq nanti hisabnya bakal Allah mudahin. Malah kalau bisa mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai masuk surga tanpa hisab. Nggak usah pakai dihisab masuk surga. Amin. Fi jannati yatasaalun. Pelajaran yang kedua pagi ini. Fi jannatin yatasaalun anil mujrimin. Pelajaran kedua mengenai persaudaraan.
persaudaraan. Jadi nanti orang-orang yang di dunia bersaudara, bersahabat, apalagi karena Allah. Nah, mereka berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Ciri-ciri ahli surga. Ciri-ciri orang yang nanti di hari kiamat bakal dapat naungan Allah. 7 golongan. 7 golongan yang nanti akan dapat naungan Allah adalah salah satunya 2 orang yang bersaudara karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Nah, ayah bunda yang belum punya bestian, ayo gabung. Umi Ahmad, siapa lagi Bunda Arini, siapa lagi yang baru. Kalau belum punya ini, ikut grup Besti. Ini grup Besti ini grup yang insya Allah bakal sama-sama nuntun ke surga. Di sini ada grup Besti Janati, ada grup Besti Nur Jannah, ada grup Besti LWN. Grup Besti apa nih yang belum disebut? Ada 7 ya. Apa yang belum kesebut tuh? Nah, jadi Surga. ikutan grup Besti itu. Kenapa? Karena Masya Allah, kemarin saya habis ngeliatin para ayah bunda yang datang ke Cianjur dan sebelumnya juga udah datang. Saya bilang Masya Allah, tuh indahnya persaudaraan ini. Jadi bunda ini ke Cianjur kagak boleh. Sama bunda Lela langsung ke Cianjur. Langsung. Tapi ke Cirebon dulu. Suruh nginep. Dikasih makan sama Ustazah Afifah. Diajak jalan-jalan sama bunda Lucy Maya Andung. Terus baru ke Cirebon. Habis itu ke Bogor. Wah pokoknya rempong dah ngebayanginnya. Bunda Eli aja langsung tepar kayak itu. Jadi seru banget. Apalagi ini nih yang ada di Anyer nih sekarang. Jadi asik. Kalau ngumpul tuh, ngumpul dalam kebaikan. Ngumpul ada amal soleh yang dikerjakan. Ngumpul karena Allah. Dan yang saya nikmati adalah, Masya Allah, ini semuanya saling sayang, saling hormat, saling merindu, saling mendoakan. Wah, indah dah pokoknya. Dan kayak gitu cari saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang menyemangati kita. Saudara-saudara yang kalau kita ingat dia, bawaannya ingat Allah. Saudara-saudara kalau bersama dia, bawaannya pasti amal soleh. Jangan yang mau berangkat aja gitu udah ngebayangin. Ya, ntar paling juga pamer baju. Ntar pamer tas paling. Pamer gelang, pamer mobil gitu. Udah males bawaan. Pamer status sosial, pamer ini dan itu. Berangkat itu udah ngebayangin itu udah males. Tapi kalau kalau saudara yang peduli benar-benar saat kita lagi sakit, saat kita lagi susah, saat kita lagi di bawah, ada hadir dan terus nyemangati kita. Apalagi kalau yang nuntun kita untuk makin tinggi derajat, yang nuntun kita untuk makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sahabat. Dan persaudaraan itu sampai akhirat. Ini yang disebut fi jannati yatasaalun anil mujrimin. Nanti orang-orang yang penghuni surga tuh udah enak banget di surga. Tapi dia masih nanyain, mana saudara-saudara saya itu? Ada yang absen. Mungkin ada keluarga kita yang udah berkali-kali kita ajak sholat, belum mau sholat. Teman-teman kita, sejawat kita, kalau diajak taklim nggak mau, diajak ibadah pada Allah nggak mau. Tapi nggak ada capeknya kita ngajak. Terus nanya tuh, ahli surga tuh hatinya bening, polos, ikhlas. Meski disakiti, meski dizolimi, meski dicaci, meski dihina, meski direndahkan, kalau dia pernah nganggep
saudara, maka sampai akhirat dia mesti nanyain. Di jannat yatasaalun. Udah di sorga dia nanya dia. Ini semuanya udah pada kumpul, si Fulana mana ya? Si Fulan mana ya? Dia absen tuh. Itu tanda kelegaan hati. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita semuanya hatinya lega, hatinya luas, hatinya nggak ada penyakit, nggak sempit. Anil mujrimin, mereka nanyain tentang saudara-saudara mereka yang pendosa. Dan sama seperti kasih cinta seorang orang tua kepada anaknya. Itu juga mereka bersaudara juga tulus. Mereka nanyain, kemana itu teman-teman saya, saudara-saudara saya. Dan sama nih ayah bunda. Jadi poinnya, meski persaudaraan ini sampai di akhirat, orang ahli surga tuh asal kepengen rumusnya pasti dihadirkan sama Allah. Jadi asal mereka kepengen dihadirkan. Begitu nyebut nama Fulan, mana ya? Itu Fulanahnya temannya meskipun penghuni neraka dihadirin sama Allah. Nggak tahu dalam bentuk video call kah nanti, nggak tahu dah ya. Apa bentuknya teleportasi, pokoknya di sono ada di neraka Sakor, ceng dibukain itu portalnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan, bisa langsung ngobrol. Jadi karena ahli surga asal kepengen apa aja dikasih sama Allah. Lalu kemudian ngobrol, masalah kekumfi sakor. Cuma obrolannya nggak boleh lama-lama. Jadi nanya aja kabarnya, masalah kekumfi sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Dan ayah bunda, kita pengen semua orang yang kita cinta ini semuanya masuk surga bareng-bareng. Karena itu kalau berkeluarga, berteman, bersaudara, bersahabat, tulus karena Allah. Jadi kalau punya sahabat, apalagi sudah lanjut usia, kalau kayak mami saya selalu bilang tuh, gimana nih Bob? Teman-teman mami ini banyak yang belum pakai jilbab. Jadi kalau lagi kumpul-kumpul tuh, wah, udah nenek-nenek, jilbab aja pada kagak pakai. Kasih tahu, ingetin, udah malah sering diledek-ledek. Ngapain lu pakai jilbab panjang-panjang? Gerah tahu, kata nenek-nenek yang lain. Insya Allah. Jadi harus tulus bersaudara, bersahabat, berkeluarga, ingetin terus. Karena nanti kita bakal sedih kalau ada saudara yang nggak bersama kita di surga. Kalau ada keluarga yang nggak bareng-bareng, sedih. Karena itu ntar saya selalu doa, mudah-mudahan ayah bunda semuanya bersaudara sama saya dunia akhirat. Jadi jadi mudah-mudahan nanti kita kumpul setiap hari di Zoom, antar juga. Ntar masing-masing di surganya yang masing-masing yang indah-indah, ntar kita jangan lupa setiap pagi kita Zoom bareng-bareng. Jadi di sana ntar kita pada Zoom. Jadi kita ngaji bareng-bareng, murojaah bareng-bareng. Nah itu kita pengen terus tuh, jangan sampai putus lagi. Ajak lagi itu, saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, ayo makin taat sama Allah, makin jauhi maksiat, dan jangan sampai ada di antara kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai yang bakal mendapatkan siksa Allah, siksa neraka yang pedih. Demikian, ayah bunda, jazakumullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hadiah dan berkah Ustaz. untuk diri kita. Makasih.